Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Ada perubahan. Oke, seperti janji saya tadi kita akan menyapa teman-teman yang ada di Kebumen dan juga Makassar yang sudah siap sebenarnya. Dur, kita sapa yuk teman-teman. Hai teman-teman dari Makassar dan Kebumen. Halo, Pak Ji, Pak, di sini nih. Mana nih? Hai, yang dari Makassar siapa namanya? Halo Ki. Ya, dari Makassar, Fuad. Dengan Fuad. Oh, dengan Fuad Ki. Dengan Fuad. Oke. Dari Kebumen siapa namanya? Kebumen, siapa kau? Iya, yang dari Kebumen ketawa-tawa aja. Mas siapa namanya yang dari Kebumen? Halo, iya. Kebumen. Lah, mau pulangnya lah. Kayaknya belum dengar deh, Kita ke Mas Fuad aja dulu. Ke Mas Fuad ya. Mas Fuad, hai, halo, selamat datang ya di Suara Reboan. Mas Fuad, hai, itu yang di belakang udah dada. Kita ngomongin soal keresahan anak muda yang mencari kerja. Mas Fuad, kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Di sini ada Bro Peter, ada Mbak Devi, dan juga Mas Faisal Basri. Silakan, apa yang mau ditanyain? Singkat dan padat ya. Ya. Oke. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh narasumber yang ada. Ya. Selamat malam untuk seluruh narasumber yang ada di studio Metro TV. Kami dari komunitas anak muda yang butuh perubahan. Kebetulan ada di Makassar. Pertanyaan kami itu simple, ada dua. Ditujukan ke 3 narasumber. Oke, pertanyaannya apa Mas Fuad? Oke, untuk yang pertama itu kita di Makassar ini, terutama anak muda itu agak sulit mencari lapangan kerja di sektor real. Sementara pelatihan untuk soft skill di dunia digital itu masih sangat minim. Iya. Kira-kira saran dari ketiga narasumber itu bagaimana sebaiknya? Oke, baik. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua silakan. Oke. Untuk yang pertanyaan kedua, Lihat contekannya dulu. ya, Mas Abdur. Pertanyaan kedua, untuk ada nggak sih hubungannya antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan demokratis? Oke. Oh, ini kaitannya lapangan pekerjaan dengan pemilu ya? Ya, siapa tahu pemilu bisa menyerap Oke, kerja. baik. Mas Ya. Fuad, kita udah nangkep pertanyaannya. Langsung kita akan lempar ke para narasumber untuk menjawab. Mas Fuad, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman di sana ya. Oke, sambil menunggu saluran telekomunikasi kita dengan yang rekan-rekan yang di Kebumen, silahkan. Oh, udah bisa nih? Kita kumpulin pertanyaannya dulu ya. Oke, Mas Fuad, terima kasih mewakili pertanyaan teman-teman dari Makassar. Dan sekarang kita menyapa teman-teman di Kebumen. Silakan. Ya, Siapa namanya? Mas Kebumen. Halo, hai. Siapa namanya? Dengan Firosi Ayatur Rahman dari Kebumen. Firos. Mas Firos, boleh nggak langsung disampaikan pertanyaan kamu dan rekan-rekan itu apa untuk para narasumber di sini? Ya, terima kasih atas kesempatannya. Dari berbagai sumber disebutkan kalau Indonesia itu akan memasuki masa bonus demografi. Itu ketika usia produktif itu lebih banyak dibandingkan usia tua dan generasi usia mudanya. Nah, itu bisa jadi 2 mata pisau. Itu bisa menjadi bonus ketika bonus demografi itu benar-benar terserap, dan bisa jadi bencana apabila itu diidahkan gitu. Okay. Nah, di sini ada beberapa ketika terjadi bonus itu, belajar dari negara Jepang, itu ada beberapa sektor yang perlu diperbaiki, antara lain sektor pendidikan dan sektor tenaga kerja. Nah, di sini saya membaca dari kemarin dari Ibu Tenaga Kerja disebutkan bahwa usia pengangguran tertinggi justru dari
Ya, dari pengangguran tertinggi itu dari sektor yang justru terdidik ketika itu sarjana dan SMK. Oke, baik. Nah, itu Pertanyaannya apa? bagaimana ketika banyak melahirkan sarjana, tapi banyak yang tidak terserap juga. Oke. Apakah itu terjadi mismatch antara kurikulumnya dan lapangan kerja yang tersedia? Ya. Nah, terus juga ada solusi ketika waktu itu ada kebijakan prakerja dan kampus merdeka. Ya, kira-kira apakah itu sudah memberikan dampak yang cukup atau belum? Terima Oke kasih. Virus, mantap. Baik, teman-teman terima kasih ya untuk pertanyaannya. Jadi kurang lebih ada 4 pertanyaan ya. Ya, kan? ada 3. Silakan Nur, siapa yang mau jawab duluan? Silakan dari Bapak Faisal duluan deh. Buat yang dari Makassar tadi bertanya, pertanyaan pertama tadi apa ya? Yang pertama, bagaimana sih mendapatkan mungkin training mengenai soft skill itu? Kemana sih? Mungkin banyak yang juga tertarik tapi nggak tahu harus kemana gitu. Kalau soft skill, Silakan. Sorry. Bro Peter. Bro Peter, Sorry. silakan. Ya Rob, sebenarnya gini, kalau saya lihat sebagai dari kacamata pengusaha gitu ya, kita selalu bergaul dengan memang orang-orang di sekitar kita yang bisa membuat kita naik kelas gitu. Oke. Jadi pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Jadi kita mesti hati-hati Iya, dengan betul. siapa kita bergaul sebenarnya. Ibarat kalau kita bergaul dengan tukang parfum, kita ikut wangi. Iya, betul banget gitu. Jadi makanya yang paling pertama adalah coba temukan komunitas yang bisa membuat kalian ini merasa harus lebih baik. Bahaya kalau kalian terus di komunitas yang malah membuat kalian merasa kok semakin menurun gitu. Paling pertama komunitas. Iya. Kemudian yang kedua cari teladan, cari mentor. Cari mentor yang memang bisa memberikan kalian arahan ke sesuai tujuan kalian. Cari mentor yang benar-benar ngerti tujuannya apa sehingga dia bisa membimbing kalian ke arah sana. Ya. Jadi kalau dari saya komunitas dan mentor. Oke. Gimana Mbak Devi? Tepuk tangan dong. Itu bisa jadi salah satu kiat ya. Mau tepuk tangan. Dan dia sebenarnya juga di online aja, di media sosial juga banyak kok. Banyak mentor-mentor yang bisa memberikan tips untuk upgrade skill dan juga kemampuan mereka gitu ya. Mbak Devi, gimana Mbak Devi? Nah, kalau tadi saya langsung nyasar ke yang kebumen aja. Tadi beliau bilang kan, kayaknya kok Bonus kenapa demografi. yang nganggur justru Tapi yang yang terdidik. berpendidikan. Betul. Alhamdulillah negara kita sekarang sudah ngejawab itu. Tahu nggak, semua negara maju itu keren kenapa? Karena ada yang namanya sekolah vokasi. Oke. Sekolah vokasi itu sekolah yang pasti bikin kamu bahagia. Kenapa? Karena? Kamu belajar sesuatu yang memang kamu suka dan itu karena kamu memang suka materi itu, maka kamu akan sangat ahli. Dan sehingga bisa langsung kemudian terserap ya? cocok dengan yang dicari. Nah, kita selama bertahun-tahun 78 tahun Indonesia merdeka, kita itu dipaksa mencintai apa yang kita kerjain. Ngabisin waktu, ngabisin umur, ngabisin duit untuk sekolah yang kita sebenarnya nggak suka sekolah itu. Dan sekarang pemerintah alhamdulillah sejak Pak Jokowi itu kan ada yang namanya Direktorat Vokasi untuk kali pertama di Indonesia. Di negara-negara maju, mereka semua maju kenapa? Jumlah universitasnya itu nggak sebanyak jumlah vokasinya. Jadi jumlah vokasi itu pasti 2 kali lipat atau 3 kali lipat lebih banyak daripada sekolah akademik. Kenapa? Kita butuh pemikir, tapi kita lebih butuh banyak profesional dan pekerja. Jadi teman-teman lahir di waktu yang tepat, carilah ilmu yang memang kamu suka. Sekarang udah nggak tren, tapi memang tantangannya di orang tua. Biasanya anak-anak susah sekolah apa yang dia mau karena orang tuanya biasanya kayak, Orang tua yang "Gak takut bisa," kan. gitu. Gak boleh gitu. Padahal Pak, mohon maaf yang akan hidup saya ke depannya kan saya, bukan Bapak gitu ya, bukan Bapak Ibu gitu kan. Nah, itu sekarang alhamdulillah negara udah jawab, jadi jangan khawatir. Tapi tadi penelitian saya sendiri udah terbit juga di jurnal, bahwa memang saya wawancara 50 C-level gitu ya, memang problemnya tadi cocok gitu, bahwa anak-anak ini kalau soal IPK, kalau perlu IPK-nya 6, wah cerdas, udah gitu lulus kalau perlu bisa 2,5 tahun gitu kan, wah cepet-cepet. Tapi ketika kerja, mereka nggak tahu harus ngapain. Oke. Gitu ya, nggak matching. Makanya sekarang Merdeka Belajar juga top abis, karena di situ kan sekarang dibuka, namanya juga udah merdeka. Anak-anak diupayakan untuk merdeka, mencoba nyicipin Hal nih yang mereka dunia suka. kerja tuh kayak apa. Jadi begitu masuk dunia kerja udah nggak kaget-kaget lagi gitu, udah ditampar-tampar tanda kutip dengan magang, dengan apa dan sebagainya. Jadi, tapi satu, belajar dari Finland dan sebagainya, apa yang mereka raih hari ini, karena itu dimulai 40 tahun lagi. 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Jadi kalau apa yang dimulai dengan kampus Merdeka dan vokasi sekarang, menurut saya paling cepat sih 20-30 tahun lagi baru kita kerasa rasakan. gitu ya. Asalkan ini Asal berkelanjutan. konsisten. Oke, berarti kita ini episode Rebuan-Rebuan ini sampai 40 tahun lagi. Teman-teman Metro TV. Udah ada pemuda yang resah. Manula yang resah. Iya,
biar kita terjamin 50 tahun ke depan. Nah, Sama ya. oke, Mas Faisal, kan juga ada balai latihan kerja diberikan oleh pemerintah. Tapi apakah itu benar-benar cukup menyerap dan cukup efektif gitu yang ada di lapangan? Mungkin mismatch. Jadi misalnya melas ya, melas itu teknologinya sudah berbeda. Jadi pas dia lulus di pasar kerja teknologinya udah lebih tinggi. Satu itu. Kemudian yang kedua masih terlalu banyak teori walaupun merdeka ya. Sebetulnya nggak merdeka-merdeka amat. Baru mulai soalnya Mas. Baru mulai. Apa namanya? Sekolah merdeka, Merdeka kecuali belajar. merdeka belajar, kecuali ngeritik pemerintah nggak boleh. Oh gitu. Kalau Siapa ngeritik boleh kok. itu rektor Kenapa? UNS itu ada dipecat-pecatin. konsekuensi yang mengikuti Ada gitu ya? profesor ditarik profesornya. Dari soal nggak ngeritik pemerintah itu menurut saya Banyak yang kritik nggak teriak-teriak. Jadi kemudian yang Ada nggak kedua. kaitannya lapangan pekerja dengan pemilu? Tadi ada pertanyaan gitu kan? Iya. Emang ngaruh kalau ada pemilu, lapangan kerja tiba-tiba jadi banyak Ya gitu? banyak yang jadi petugas TPS. Pemilu kan Oh, ya benar juga ya. Jadi saksi ya. Ya, tapi banyak yang meninggal juga. Pemilu kan kontrak politik baru ya. Jadi apa sih perlu ada pembaruan kontrak. Kalau pemerintahannya bagus, dia bisa jual hasilnya untuk lebih ditingkatkan. Kalau misalnya jalannya sesat, ya harus berubah kan, harus berubah. Nah, kalau kita merasa ada sesuatu yang salah gitu, sekarang ini ya perlu ada pemikiran-pemikiran baru. Iya. Jadi pemilu itu memungkinkan adanya pemikiran-pemikiran baru, alternatif-alternatif penyelesaian masalah untuk menghadapi kondisi yang lebih berat di masa yang akan datang. Jadi pemilu itu makanya secara berkala kan setiap 5 tahun. Kalau setiap tahun repot juga. Repot Gitu. juga. Tapi setiap 5 tahun biasanya sudah perlu ada pembaruan lagi. Jadi jangan lanjutkan gitu. Lanjutkan wah berarti anti perubahan tuh kalau lanjutkan. Oke. Yang sudah baik perlu dilanjutkan. Tapi. Iya. Ya. Ini kayaknya berdua agak beda nih. Bagus tapi bagus. Gimana nih, kita jeda Bagus atau sekali. kita lanjutin lagi? Kita jeda dulu. Oke, kita jeda dulu. Nah, nanti kita akan lanjutkan diskusi ini termasuk harapan. Ada anak muda di sini akan menyampaikan harapan mereka seperti apa sih, terutama untuk mengenai lapangan pekerjaan dan juga masa depan mereka. Tetaplah bersama kami. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.